Halo semua, selamat datang di Dana ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete dengan menggunakan framework PHP yaitu Laravel versi 11. Nah, untuk toolsnya yang saya gunakan di sini itu adalah Laragon sebagai local server dan juga VS Code atau Visual Studio Code sebagai text editornya. Nah, jika kalian tertarik dengan menggunakan Laragon, silahkan komentar di bawah. Nanti bisa saya buatkan video tutorialnya untuk instalasi dan juga setting Laragonnya. Oke, di sini untuk Laragonnya kita tinggal start all untuk menjalankan local servernya. Kemudian kita buka terminal di sini, ada terminal. Nah, jika sudah terbuka, kita besarkan sedikit untuk terminalnya seperti ini, oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat project Laravel baru dengan menggunakan perintah composer spasi create project spasi Laravel/Laravel kemudian nama project Laravel kalian. Nah, di sini untuk nama projectnya akan saya buat yaitu crud_laravel_11 seperti ini. Ini bebas, nggak harus seperti ini, bisa sesuaikan dengan kebutuhan nama project kalian. Nah, untuk pembuatan project ini sudah saya lakukan, jadi tinggal kalian enter ya. Jika sudah kalian enter, silahkan di enter. Karena sudah saya buat untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung buka dengan cd crud laravel 11 kalau sudah selesai atau sesuaikan dengan nama project kalian. Di enter. Jika sudah masuk di sini, kita akan membuka project kita menggunakan VS Code dengan menggunakan perintah kode spasi titik ini agar lebih cepat ya. Jadi otomatis membuka VS Code seperti ini. Nah, jika terdapat misalnya trust the author, silahkan kalian klik trust the author seperti itu. Nah, setelah kita buka, kita coba jalankan dengan menggunakan PHP artisan serve. Kita coba jalankan Laravel kita dengan perintah PHP artisan serve. Nah, jika sudah muncul seperti ini, server running atau berjalan di 127.00.01, artinya kita bisa mengakses di web browser dengan menggunakan alamat localhost .28000. Kita enter, seperti ini. Nah, jika terdapat error seperti ini, kita akan atur terlebih dahulu di env kita ya. Silahkan kalian buka di file env. Nah, yang pertama DB connection-nya kita ganti menjadi MySQL. Kita akan menggunakan MySQL koneksinya. Kemudian untuk DB host, DB port, database, dan sampai password ini silahkan di uncomment dengan di select seperti ini. Kemudian ctrl slash. Atau kalian hilangkan tanda pagarnya ini ya. Satu-satu ini bisa juga. Atau ctrl slash biar lebih cepat. Kemudian DB database-nya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya akan menggunakan DB database DB underscore crud underscore laravel underscore 11 misalnya, atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk session drivernya kita ganti menjadi file. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Jika sudah kita simpan, kita coba cek lagi hasilnya. Oke, Laravelnya sudah berjalan tanpa error. Sekarang kita akan mencoba untuk mengatur tampilannya terlebih dahulu. Di sini tampilannya akan saya coba rubah dan saya akan menggunakan Bootstrap agar lebih mudah. Kita cari saja get Bootstrap ya. Silahkan cari di Google dengan mengetikkan perintah atau kata kunci get Bootstrap. Pilih yang paling atas ini getbootstrap.com. Kemudian kalian masuk ke dalam docs atau documentation. Setelah itu masuk ke menu download. Nah, kita download yang compiled CSS NJS di sini. Download sini. Oke, silahkan di-download seperti ini. Sudah selesai di-download, silahkan kalian buka projectnya, foldernya ya. Kalian buka, kemudian kalian copy saja bootstrapnya ini. Kalian copy. Oke, jika sudah di-copy, kita masuk ke dalam project Laravel kita. Di Laragon kalian tinggal buka root ya, kemudian masuk ke project yang sudah kalian buat tadi. Nah, di sini kita masuk ke dalam public. Nah, di public kita tinggal paste bootstrap kita tadi. Seperti ini. Oke. Jika sudah dipaste, di sini kita coba lihat oke. Kalian bisa ekstrak ya, bisa ekstrak
bootstrapnya dengan cara klik kanan. Saya sarankan kalian menggunakan 7-zip ya. 7-zip seperti ini. Kemudian langsung extract here biar lebih mudah. Kalau pakai extract all di Windows ini agak nanti dia ikut terekstrak gitu foldernya. Jadi kita pakai 7-zip, saya sarankan kalian download saja 7-zip terus extract here. Oke, bootstrap 5.3.3 disk sudah selesai. Yang zipnya ini bisa kita hapus. Kemudian di sini bootstrap 5.3.3 strap disk ini itu bisa kita rename ya biar lebih mudah. Kita rename. Kita coba cek hasilnya. Oh ya, seperti ini. Kita rename saja, klik kanan kemudian rename. Rename ya. Rename-nya menjadi bootstrap biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita coba untuk memanggil bootstrap tersebut di text editor kita. Jadi di welcome atau resource, kemudian views di welcome.blade.php. Ini adalah tampilan dari Laravel kita secara default karena dia di routes kemudian web.php di sini. Route get slash atau halaman slash ini ya. Slash ini dia akan mengakses welcome. Di sini nih, welcome. Jadi welcome ini. Nah, ini tinggal kita hapus saja semuanya. Kita akan menggunakan custom. Jadi kita ketik HTML 5. Kemudian dokumennya kita ganti jadi aplikasi Laravel. Nah, kemudian kita berikan link CSS. Kita masukkan href-nya itu yaitu buka kurung kurawal 2 kali. Masukin aset. Kemudian petik-petik. Masuk ke dalam bootstrap karena aset ini adalah public, jadi bootstrap. Kemudian slice, kita coba cek foldernya CSS. Kemudian dalam CSS kita pakai yang bootstrap.css seperti ini. Slice bootstrap.css. Ini bisa kita klik lagi biar nggak terlalu menuhin. Setelah itu kita coba di sini langsung untuk hasilnya misalnya H1 seperti ini ya. H1 kita kasih dot text center, misalnya kita kasih kelas text center, di enter. Setelah itu selamat datang di aplikasi CRUD Laravel 11, misalnya seperti ini. Kita simpan, kemudian kita coba cek hasilnya. Nah, harusnya sudah berubah seperti ini ya. .text center ini tadi itu adalah sebuah kelas dari Bootstrap untuk membuat teksnya menjadi tengah. Kemudian mt misalnya 3 seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat CRUD dengan menggunakan data siswa ya. Oke, data siswa ini kita tab biar lebih rapi codingannya. Nah, misalnya ini kan halaman tampilan awalnya nih. Kita bikin CRUD-nya itu di bagian yang pertama kita definisikan dulu untuk routes-nya atau alamatnya ya di sini. Jadi kita bikin saja route.2.2 get misalnya petik slash siswa. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan controller ya. Jadi kita buat controller terlebih dahulu. Sebelum itu kita di sini di cmdir kita itu kalian bisa buka tab baru kalau kalian menggunakan Laragon. Jadi ctrl-T seperti ini, muncul seperti ini. Kemudian startup direktorinya kalian tinggal pilih untuk CRUD Laravel 11 seperti ini. Setelah itu tinggal klik start, dia akan membuka tab baru seperti ini. Atau kalian bisa juga caranya ini close ya, dengan klik seperti ini. Klik, terus kalian pilih konsol dialog. Nah, kalian pilih lagi untuk CRUD Laravel 11. Ini bisa juga. Nah, kita gunakan untuk membuat sebuah controller baru dengan menggunakan perintah php artisan make.2 controller, yaitu siswa controller. Nah, S-nya besar, C-nya besar kalau sudah klik enter. Kalau seperti ini sudah berhasil dibuat, kita tinggal masuk lagi ke sini, kemudian di sini koma. Kemudian kurung siku, kita masukkan siswa controller. Seperti ini, saya sarankan kalian menggunakan plugins yang namanya PHP Intelpens ya. Nanti kalian tinggal ketikkan
siswa seperti ini, nggak lengkap controllernya, atau siswa C gini. Di sini sudah ada siswa controller, kalian enter. Jadi otomatis nanti di sini diimport atau digunakan use di PHP kalian. Itu lebih mudah daripada kalian mengetikkan di sini kemudian mengetikkan di sini juga. Kemudian titik 2 kelas, koma di sini misalnya tampil ya untuk menampilkan siswanya. Kita coba berikan name juga atau nama. Name yaitu siswa.tampil. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan halaman list siswanya. Oke, jika sudah, sekarang kita coba buat masuk ke dalam siswa controller. Itu ada di app http siswa controller, atau kalian bisa cari saja di sini, klik di sini, kemudian ketik siswa controller seperti ini. Kita akan membuat sebuah fungsi, ketik fun. Fungsinya namanya adalah tampil. Nah, di tampil ini kita coba return view, kita tampilkan misalnya ke dalam halaman pages dot misalnya tampil, atau kita buat sini saja siswa dot tampil. Nah, seperti ini. Jadi kita harus membuat sebuah folder siswa di dalam resource view, kemudian filenya namanya tampil.blade.php. Kita coba seperti ini. Di views-nya ini kita buat sebuah folder baru namanya siswa. Seperti ini, buat folder baru di views. Kemudian dalam siswa kita klik kanan, new file, namanya tampil.blade.php. Seperti ini. Nah, halamannya kosong. Oke, kita coba eksekusi dengan mengetikkan di sini localhost 8000/siswa. Oke, halamannya masih kosong karena memang siswa tampil.blade.php tadi masih kosong ya ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat layouting karena nanti itu ada tambah siswa, kemudian edit siswa. Jadi kita menggunakan layout yang sama. Nah, caranya di views ini kan siswa nih. Nah, di views ini kita coba bikin sebuah file baru di viewsnya. Namanya adalah layout.blade.php seperti ini. Yaitu layout untuk menampung si siswanya ini tadi. Kita coba. Nah, untuk isinya, kita menggunakan HTML yang sama dengan welcome, karena kita akan menggunakan ini juga. Jadi kita tinggal copy paste saja CTRL-A, CTRL-C, kemudian masuk ke dalam layout, CTRL-V. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita misalnya buat sebuah tampilan ya, CRUD siswa dengan Laravel 11 misalnya. Nah, di bawah H1 ini itu kita bisa gunakan misalnya div dot misalnya mt3 juga, margin topnya 3. Di dalam sini kita bisa gunakan add yield. Nah, yield isinya adalah misalnya kontennya di dalam sini gitu. Misalnya seperti itu. Kita coba simpan. Nah, kemudian kita coba masukkan layout ini ke dalam tampil sini. Itu kita bisa menggunakan extends. Extensnya adalah petik layout sesuai dengan nama file layout ini. Setelah itu kita gunakan add section. Sectionnya sesuai dengan yang ada di yield tadi. Yieldnya adalah konten. Berarti sectionnya adalah konten. Kemudian kita berikan end section. Nah, di dalam section ini baru kita bisa tampilkan untuk konten kita. Misalnya di sini kita berikan tabel, atau misalnya di sini kita kasih H4 dulu. H4 list atau daftar siswa ya misalnya. List siswa seperti ini misalnya. Kemudian di bawah sini kita berikan table. Ini kita kasih kelas ya. Table artinya tag table dengan kelas table di Bootstrap. Kemudian kita berikan tr atau thead dulu, tr aja langsung. Kemudian dalam tr ada th. Ini ada nomor misalnya, kemudian data-data siswanya, th misalnya nis, kemudian th lagi ada nama, kemudian th lagi ada alamat, kemudian th lagi ada nomor HP. Kita tambahkan lagi th misalnya jenis kelamin,
kemudian th lagi hobi misalnya. Seperti ini. Kemudian kita coba save, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi CRUD siswa dengan Laravel 11 itu adalah yang di layout ini. Nah, ini CRUD siswa dengan Laravel 11. Kemudian dia di yield kontennya ini isinya adalah ini, list siswanya. Nah, ini bisa kita perbaiki lagi ya. Ini MT3 kita berikan container biar dia ada spasi kanan kirinya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bisa berikan kontainer biar dia ada spasinya di kiri sama di kanan. Oke, jika sudah, kita sudah menampilkan. Nah, selanjutnya kita coba akan membuat create terlebih dahulu ya, atau tambah siswanya. Sebelum tambah siswa, kita perlu untuk membuat sebuah model untuk siswa tersebut dengan menggunakan perintah php artisan make model. Ini di terminal lagi ya. Make model siswa, S-nya besar. Kita enter. Siswanya sudah berhasil kita buat modelnya. Sekarang kita buat juga untuk migration-nya atau tabelnya di database kita dengan mengetikkan perintah php artisan make migration, kemudian buat underscore tabel siswa misalnya. Nah, kemudian kita berikan opsi juga dengan kata-kata create sama dengan siswa. Artinya kita membuat tabel siswa di sini. Ini yang penting. Strap create siswa. Kalau di sini ini bebas kata-katanya, ini buat penamaan file. Kalau kita enter, kita akan dibuatkan file migration di sini di database, kemudian migration. Kita coba cari database, kemudian migration. Nah, ini buat tabel siswa kita sudah bikin. Tinggal kita isi datanya. $table misalnya kita sesuaikan dengan data tadi ya. Ada nis, kita gunakan integer. Nis, kemudian table. Untuk ID-nya kita biarkan. Kemudian string untuk nama. Nama. Kita cek lagi. Alamat juga string. Jadi kita tinggal copy paste. Ini bisa kita copy, paste di bawahnya. Jadi alamat. Kemudian ada nomor HP. Oke. Nomor HP kita juga pakai string saja. Kemudian ada setelah nomor HP ada jenis kelamin. Setelah jenis kelamin ada juga hobi. Seperti ini. Kita gunakan string saja untuk mempermudah. Kalau misalkan ada data lain, silahkan kalian tambahkan juga datanya beserta dengan tipe data yang dibutuhkan. Kalau sudah, kita simpan untuk migration ini. Setelah itu, jika sudah disimpan, kita masuk ke CMD lagi, kita akan menggunakan perintah php artisan migrate atau kita jalankan migrasinya. Enter. Nah, kalau muncul seperti ini, database db CRUD Laravel 11 does not exist, artinya kita belum membuat db CRUD Laravel 11. Kita tinggal ketikkan perintah yes saja untuk dibuatkan database-nya oleh Laravel dengan nama db CRUD Laravel 11 yang sesuai dengan .env kita yang kita buat tadi di sini. Seperti itu. Oke, kita ketik yes saja, kemudian enter. Kita sudah dibuatkan migration, kemudian dijalankan juga buat tabel siswanya. Sekarang kita tinggal atur di bagian model kita, yaitu di app model, kemudian siswa, atau kalian cari di sini ketik siswa. Bukan siswa controller ya, tapi siswa saja. Di sini kita gunakan perintah protected $tabel untuk membuat tabelnya itu, atau kita definisikan tabelnya itu tabelnya siswa seperti ini, titik koma. Ini untuk mendefinisikan bahwasanya model siswa ini menggunakan tabel dengan nama siswa. Karena kalau di Laravel dia akan dibaca dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau siswa seperti ini nanti dia akan siswas. Nah, jadi kita pakai protected $tabel sama dengan siswa. Setelah itu, setelah kita sudah membuat modelnya, kita akan membuat di web.php lagi untuk rute baru, yaitu rute untuk menambahkan siswa. Ini tinggal kita copy saja, copy, kemudian paste di bawahnya, siswa slash tambah misalnya. Di sini kita ganti kelasnya menjadi tambah,
Name-nya kita ganti jadi siswa.tambah seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian siswa controller. Kita bikin lagi fungsi untuk tambah. Nah, fungsi untuk tambah ini kita gunakan untuk menampilkan halaman untuk menambahkan siswa. Jadi return view siswa dot tambah misalnya. Jadi nanti kita bikin folder siswa, filenya namanya tambah.blade.php seperti itu. Kita coba bikin di sini siswa di folder resource view kemudian siswa ya. Kita klik kanan, new file, namanya tambah.blade.php seperti ini. Jika sudah, kita coba masukkan yang sama seperti ini ya, extend, kemudian section, dan end section. Add pertama extend, layout, masuk ke layout, kemudian add section untuk konten, kemudian di bawahnya end section. Oke, di dalamnya kita berikan misalnya H4 tambah siswa misalnya, seperti ini, sederhana saja. Kemudian di dalamnya kita bisa gunakan sebuah formulir dengan cara form, metodenya adalah post. Nah, aksinya ini nanti akan kita buat, jadi kita kosongkan dulu, yang penting kita isi dulu isinya. Di sini yang pertama label, kita berikan label, for-nya kita hapus saja. Nah, label seperti ini. Labelnya yang pertama itu niche, seperti tadi. Kemudian input, di bawahnya kita kasih tipenya number, karena di situ number. Kemudian name-nya adalah niche. Setelah itu kita berikan kelas form control, seperti ini. Yang kedua, label juga. For-nya kita hapus, yaitu name atau nama, nama ya. Kemudian di sini, oh ya, ini kita berikan MB2 ya, biar ada marginnya. Nah, ini kita kasih input, tapi bukan tipe number, tapi tipenya text. Name, nama. Kelasnya sama, form, control, MB2. Kita coba lihat datanya. Nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan hobi ini karena dia menggunakan tipe teks semua, kita copy saja. Di sini copy, paste di bawahnya, diganti dengan setelah nama itu ada alamat. Ini juga ada alamat. Kita paste lagi. Setelah alamat ada nomor HP. Di sini juga name-nya no underscore HP ya, jangan pakai spasi karena di database kita nggak pakai spasi. Setelah itu ada jenis kelamin. Oke. Name-nya juga sama. Jenis kelamin. Kita paste lagi di bawahnya, yaitu hobi. Hobi. Di sini kita ganti jadi hobi juga. Nah, setelah itu kita berikan sebuah button. Kelasnya kita berikan BTN primary biar warna biru. Di sini kita kasih dengan tambah. Oke, seperti ini untuk formnya akan kita buat. Kita coba simpan dan kita coba buat sebuah tombol ditampil juga di sini. Untuk H4-nya kita cut saja, Ctrl X ya, atau kita cut ya, kita potong. div.deflag seperti ini. Oke, kita paste saja H4-nya. Kemudian kita juga buatkan sebuah button di sini. Atau div dulu ya, div dulu. Kemudian baru ahref. Ahrefnya kemana? Ahrefnya itu kita arahkan ke rute yang ini. Rute siswa tambah, berarti siswa.tambah. Di sini ahrefnya route siswa.tambah. Seperti ini. Di dalam A-nya ini kita berikan tambah siswa. Nah, seperti ini. Ahrefnya kita berikan kelas BTN misalnya sukses warna hijau. Seperti ini. Setelah itu, div-nya ini kita berikan kelas MS auto. Biar nanti dia ke kanan ya untuk div-nya ini. Kita coba simpan. Dan kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi muncul seperti ini tambah siswa. Ada list siswa, ada tambah siswa. Kita klik tambah siswa, akan masuk ke dalam halaman tambah
siswa. Sangat sederhana dan sangat simpel. Tinggal kita eksekusi bagaimana form ini nanti bisa memasukkan datanya ke dalam database kita. Nah, caranya di dalam web.php kita bikin lagi rute. Metodenya bukan get tapi post. Isinya di sini misalnya siswa dot, di atasnya sudah tambah, misalnya kita berikan submit, kemudian koma, kurung siku siswa controller, titik dua kelas, isinya adalah submit. Nah, untuk name-nya kita berikan siswa dot submit. Pastikan rutenya itu adalah rute metode post seperti ini. Untuk siswa controller, kita akan buka di sini siswa controllernya. Kita bikin function lagi, tapi kita nggak perlu return view. Kita nggak perlu bikin dot tambah karena kita mau submit. Nah, untuk submit ini karena kita menggunakan parameter, kita menggunakan request. $request untuk mengambil data dari formnya. Return type-nya kita hapus. Seperti ini. Nah, kita coba di bagian tambah dulu di sini. Actionnya kita tambahkan dulu, yaitu route yang sudah kita buat tadi, siswa.submit. Jangan lupa setiap form yang dibuat di Laravel dengan metode post itu kita wajib menggunakan @csrf seperti ini. @csrf. Jika sudah, kita simpan tambah blade-nya, kita lanjutkan lagi ke dalam siswa controller. Kita akan mengambil data-data ini, NIS, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan hobi. Nah, di sini kita gunakan $siswa sama dengan buat siswa baru, new siswa. Seperti ini, nggak usah lengkap nulisnya, ketik langsung enter. Nah, seperti ini, titik koma, biar dia masuk ke sini. Kalau kita menggunakan PHP Interpens. Setelah itu, $siswa, kita binding untuk data-datanya. Yaitu kita cek di sini yang kita buat tadi, NIS, atau di sini ya. NIS kita masukkan name NIS ini. Terus nama kita masukkan juga nama. Coba kita buat siswa NIS sama dengan $request NIS. Nah, request NIS ini diambil dari sini. Diambil dari name NIS ini. Kalau satunya lagi yang ini itu diambil dari sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal ini kita copy, paste di bawahnya, kita ganti jadi nama, ini juga nama. Kita paste lagi di bawahnya, ini jadi alamat. Ini juga jadi alamat. Setelah itu paste lagi. Jadi apa lagi setelah itu? Nomor HP. No HP. Ini juga kita ganti jadi no_HP. Paste lagi. Jenis kelamin. Underscore ya. Ini juga jenis kelamin. Oke. Terakhir hobi. Ini adalah hobi. Dan ini adalah hobi juga. Oke, setelah itu tinggal kita simpan dengan cara siswa save seperti ini. Jika sudah di save, kita return redirect. Kita return redirect kemana? Misalnya ke route atau ke halaman tadi siswa.tampil. Jadi setelah ditambahkan, dia akan diarahkan ke halaman siswa.tampil. Nanti di sini kita tinggal ambil datanya. Oke. Jika sudah, kita coba simpan dan kita coba jalankan perintahnya. Kita refresh seperti ini. NIS-nya kita masukkan 123. Namanya misalnya John Doe. Alamatnya Metro misalnya. Nomor HP-nya kita masukkan. Jenis kelaminnya laki-laki. Hobinya futsal misalnya. Kita coba tambah, jangan lupa di refresh tadi ya. Yang kita coba ditambah. Oke, dia langsung masuk ke sini tapi datanya belum tampil. Namun tidak ada error, artinya kemungkinan data kita sudah berhasil masuk. Kita coba cek di sini. Di tampil, fungsi tampil, kita coba buat sebuah $siswa sama dengan siswanya ini sama dengan kita ketik siswa .2 get. Kita ambil semua siswanya. Kemudian kita coba gunakan DD ya. DD itu data dump. Kita coba $siswa. Apakah siswanya itu sudah masuk ke database atau belum dari submit ini tadi. Kita coba simpan dan refresh kembali untuk halaman /siswa.
Oke, di sini sudah ada item array, di sini ada node. Nah, kita coba lihat original. Di sini sudah masuk yang sudah kita masukkan menggunakan form tadi. Tinggal kita coba eksekusi. Nah, ini DD-nya ini kita hapus saja. Sekarang kita compact data kita dari variabel kita, compact petik siswa. Ini yang kita compact ya. Ini yang kita compact $siswa. Kalau misalnya nih kalian ganti data, berarti sini juga jadi data seperti ini. Karena kita menggunakan siswa, maka ini juga siswa. Setelah itu kita masuk ke siswa.tampil. Seperti ini. Di bawah sini kita gunakan add for each $siswa yang sudah kita compact tadi as sebagai data misalnya. Kemudian n for each. Di dalam sini kita tinggal copy saja dari sini sampai sini kita copy, masukkan ke dalam sini. Nah, untuk nomornya itu bisa kita gunakan indexing di Laravel atau di for each 0. Kemudian kita panahkan. Sekarang no-nya ini kita bisa gunakan $no plus 1. Untuk niche-nya kita ambil dari database, jadi $data niche seperti ini. Tinggal kita copy saja. Copy, paste di sini, ganti jadi nama. Terus di sini juga alamat, paste jadi alamat. Nomor HP juga sama, paste jadi nomor HP. Kemudian jenis kelamin juga sama, paste jadi jenis kelamin. Kemudian hobi kita juga paste jadi hobi. Oke, kita coba simpan seperti ini. Kita coba simpan dan kita coba lihat hasilnya. Harusnya sudah masuk nih data pertama. Kita coba tambahkan lagi siswanya. Niche-nya 321 misalnya. Namanya Elena. Alamatnya Jakarta. Nomor HP-nya yang ada admin. Jenis kelaminnya perempuan. Hobinya masak misalnya. Kita coba klik tambah, dia akan bertambah ke bawahnya nih. Jadi seperti itu. Nah, itu kita sudah berhasil membuat create dan juga read data. Sekarang kita coba untuk update datanya. Untuk update datanya, kita tambahkan TH lagi di sini, TH untuk aksi. Di bawah sini juga kita berikan, ini jangan TH berarti ya, ini salah tadi ya. Harusnya TD. Untuk merubah secara cepat, kalian tinggal klik saja bagian ini, TH-nya kalian klik, kemudian CTRL D, D dan D sampai sini, ganti TD. Ini paling cepat. Nah, jadi seperti ini. Harusnya TD karena TH itu untuk heading ya. TD juga kita masukkan. Oh, jangan pakai kurung kurawal. TD seperti ini kita enter saja. Nah, untuk edit kita gunakan ahref. Nah, ahref-nya ini kita isi dengan edit. Untuk isi ahref, kita buat dulu di web.php. Seperti ini ya, kita tambahkan edit. Kalau lihat hasilnya jadi seperti ini. Kita tambahkan dulu di web.php. Kita tambahkan di sini route .2.2 get karena dia pakai ahref /siswa /edit misalnya, koma kurung siku siswa controller .2.2 class, petik edit seperti ini. Untuk name-nya kita buat jadi name siswa.edit. Nah, ini sebenarnya kalian bisa copy paste dari sini tadi ya. Tinggal kalian ganti saja tambahnya dengan edit seperti itu. Kita simpan, pastikan ini get, metodenya get. Kalau sudah kita simpan, sekarang kita masuk lagi ke bagian tampil. Nah, ref-nya kita edit dengan tadi. Kurung kurawal, route, petik-petik, isinya adalah siswa.edit. Seperti ini. Bisa kita berikan kelas juga di sini, kelas. Biar tampilnya lebih menarik, btn, btn sm, btn warning. Seperti ini contohnya. Oke. Pastikan bikin kelasnya dengan tepat, tidak offset, tidak salah tulisnya. Kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya kurang lebih untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat lagi, oh ya, untuk edit ini karena kita perlu
memastikan bahwasanya data tersebut itu kita edit. Jadi kita harus mengidentifikasi data mana yang kita edit. Nah, jadi di web.php itu kita harus tambahkan parameter. Di sini setelah edit, kurung kurawal diberikan ID, yaitu ID si siswa. Kita simpan, balik lagi ke tampil. Ini juga kita kasih koma. Koma, $data, kemudian ID. Seperti ini. Kenapa seperti ini? Biar nanti data ID-nya itu masuk ke dalam web.php yang bagian sini. Nah, ini. Oke, kita coba refresh lagi, harusnya nggak masalah. Nah, kalau kalian lihat di bagian pojok kiri bawah itu ada localhost 28.000 siswa edit 1. Ini adalah edit 2 berdasarkan dengan ID-nya. Nah, jika sudah, kita tinggal bikin di controller kita, yaitu siswa controller. Di bawahnya submit, kita coba bikin function untuk edit. Kita kasih parameter ID. Kemudian ini kita hapus. Nah, di dalamnya kita buat $siswa sama dengan siswa, kita cari dengan menggunakan find ID seperti ini. Jika sudah, kita return view, nanti kita akan bikin siswa.edit. Jangan lupa kita compact, petik siswa seperti ini. Jadi return view siswa.edit, compactnya adalah siswa yang ini kita buat. Sekarang kita tinggal bikin siswa.edit. Di sini siswa, klik kanan, new file, namanya edit.blade.php. Di siswa ya, jangan sampai kalian bikinnya di views, tapi di siswa, namanya edit.blade.php. Seperti ini. Untuk isinya, kita tinggal copy paste dari tambah saja, biar lebih mudah. Ini kita copy, paste di dalam edit, di sini. Di sini kita ganti tambahnya menjadi edit siswa. BTN-nya juga kita ubah jadi edit siswa. Untuk isinya, values-nya ini kita kasih di sini. Value kurung kurawal $siswa nis seperti ini. Kita coba. Ini kita copy saja. Kita copy, paste di bawah sini, paste di bawah sini, paste di bawah sini, paste di sini, paste di sini juga. Kita ganti tinggalan datanya menjadi nama, terus di sini kita ganti jadi alamat, kemudian kita ganti juga di sini jadi nomor HP, kemudian di sini juga kita ganti jadi jenis kelamin, kemudian di sini kita ganti jadi hobi. Nah, seperti ini. Kita coba simpan, dan kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh, kita coba edit untuk yang Jondo. Kita coba edit. Nah, dia akan muncul juga namanya sebagai Jondo, alamatnya Metro dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ini kalau kita edit belum bisa. Kalau kita edit dia akan menambahkan data baru. Karena di sini routenya masih siswa.submit. Nah, ini tampilannya untuk edit. Sekarang kita bikin eksekusi untuk editnya atau update-nya. Jadi rute get siswa edit ini kalian copy saja. Copy, paste di bawahnya. Pastikan get-nya diganti menjadi post. Kemudian siswa edit menjadi siswa update misalnya. Di sini, ini editnya jadi update juga. Siswa edit jadi siswa update. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tadi kita masuk lagi ke edit.blade.php. Di sini kita kasih koma juga. Kita ganti dulu siswa.update. Kemudian kita kasih koma, $siswa, kita kasih ID seperti ini. Jadi sama kayak kita untuk menampilkan edit tadi, kita gunakan seperti ini. Jika sudah, kita simpan, dan kita akan mencoba untuk mengeksekusi fungsi update di dalam siswa controller. Di sini, kita bikin function untuk update. Kita memerlukan sebuah request, karena kita mau ambil datanya dari form. $request, koma, ID-nya juga kita ambil, $ID. Nah, seperti ini. Kemudian, kita tinggal panggil $siswa, sama dengan siswanya kita cari menggunakan find $ID. Setelah itu, untuk yang lainnya, kita tinggal copy paste dari sini sampai sini ya. Kita copy paste dari sini sampai sini, kita copy, paste di bawah sini. Nah, kita mau memanfaatkan untuk yang submit ini ya. Save-nya kita ganti menjadi update. Selesai. Untuk update seperti itu. Kita coba, kita simpan.
Kita refresh. Ini jangan sampai sini ya ngopinya ya, tapi cuma sampai sini aja. Karena yang sini sudah kita wakilkan dengan ini. Jadi ngopinya jangan sampai sini, tapi sampai sini saja. Oke, kita coba simpan dan coba kita jalankan. John Doe-nya kita ganti, niche-nya kita ganti dulu jadi 123 123. John Doe update. Metro Bekasi. Nomor HP-nya kita kasih 11111. Jenis kelaminnya biarkan laki-laki, hobinya menjadi berenang. Kita coba edit. Oke, dia akan berubah datanya. Nah, seperti ini. Itu untuk edit. Nah, yang terakhir, ini yang paling gampang, itu adalah sebuah delete. Untuk delete, kita bikin dulu saja di sini. Itu metodenya adalah sebuah post ya. Kita copy paste saja dari sini. Untuk update-nya kita copy, paste di bawahnya. Update-nya ganti menjadi sebuah delete. Ini juga ganti menjadi sebuah delete. Ini juga ganti menjadi sebuah delete. Seperti ini. Jika sudah disimpan, setelah itu di bagian siswa controller kita bikin fungsi untuk hapusnya. Function untuk delete. Kita gunakan parameter ID. Nah, di sini kita sama kayak di atasnya, $siswa sama dengan siswa.2.2 find $ID. Seperti ini kita cari siswanya menggunakan ID. Setelah itu siswanya kita hapus. Jika sudah, kita coba redirect ke halaman tampil ini, kita copy, paste di bawahnya. Seperti ini, sangat sederhana sekali. Kita simpan. Yang terakhir kita coba tampilkan tombol delete-nya di bagian tampil.blade.php. Di bawahnya edit kita coba tambahkan sebuah form dengan metode post ya. Aksinya adalah route yaitu siswa.delete. Kita berikan koma $data ID seperti ini. Kemudian di dalam formnya seperti ini kita jangan lupa gunakan @csrf biar nggak expired. Terakhir kita tambahkan button class btn danger. Kita tambahkan btn sm juga biar kecil. Nah, di dalamnya sini kita berikan hapus seperti ini. Kita coba simpan dan kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Di sini sudah ada edit, sudah ada hapus. Kita coba klik hapus di sini. Untuk yang John Doe ini kita hapus, akan terhapus. Yang Elena kita hapus akan terhapus juga. Jadi seperti itu untuk CRUD di Laravel 11. Caranya masih hampir sama dengan Laravel sebelumnya, tidak ada perubahan. Hanya saja perubahan tadi ada di .env yang mungkin harus kita setting terlebih dahulu agar Laravelnya itu bisa berjalan seperti dengan Laravel yang sebelumnya. Jadi seperti itu untuk konsep dari CRUD Laravel. Nah, untuk di halaman tampil seperti ini misalnya, kita berikan sebuah tombol juga bisa untuk masuk ke tadi siswa. Kita coba di welcome.php. Kita tambahkan sebuah ahref masuknya ke route di siswa.tampil. Kemudian misalnya kita berikan kelas btn primary misalnya warna biru. Misalnya di sini adalah kelola siswa. Nah, kita coba simpan dan kita coba refresh dia di sebelah kiri biar dia ke tengah. Ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah, kita cut dulu ya, masukkan ke sebuah div dengan tag center. Di dalam sini bisa kita masukkan ahrefnya. Kita coba refresh hasilnya seperti ini. Dan inilah adalah aplikasi CRUD dengan menggunakan framework Laravel versi 11 dengan cara yang sangat sederhana. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.